Hai sahabat pecinta catur, selamat datang di channel Dr. Skat. Di video ini saya akan menampilkan permainan yang penuh dendam Magnus setelah dikalahkan Bukes di Norwich tanggal 26 Mei 2025 lalu. Di hari kedua mereka ketemu lagi di Super United Croatia Rapid and Blitz tahun 2025. Magnus memulai permainan dengan C4 3 Bukes E5, kuda C3, gajah B4. Variasi populer dan sangat menarik dari pembukaan Inggris sebagai sinyal dari Bukes ingin bermain all out untuk mengalahkan Magnus lagi. Magnus jawab dengan kuda F3. Gajah ambil kuda, pion D ambil gajah. Magnus ingin ruang yang lebih banyak bagi menteri dan gajah menterinya, karena dia adalah pemain tipe mengandalkan pergerakan daripada buah atau perwira. Bukes menjawab dengan D6, E4, kuda ke D7, gajah D3, kuda C5, dan gajah ke C2. Dilanjutkan kuda F6, menteri E2, dan A5. Ini pada fase ini adalah fase pembukaan menuju middle game atau permain tengah. Di sini putih memiliki keuntungan jangka panjang dengan adanya dua pasang gajah. Hal ini sangat disukai oleh pemain-pemain hebat seperti Fischer maupun Kasparov, dan juga termasuk Carlsen. Sebagai hitam punya susunan pion yang bagus dan satu kuda yang sangat kuat di petak C5. Di sini hitam perlu waspada dan mencari kesempatan untuk mendobrak pertahanan putih dengan memajukan pionnya ke F5 ataupun nanti ke B5. Langkah yang bagus untuk dipertimbangkan oleh hitam adalah memajukan pion dari A5 ke A4 guna menunjang kuatnya kuda DC5. Selanjutnya Magnus melangkah kuda D2 dengan tujuan nanti F1 dan ke E3 lalu ke D5, dan Bukes melanjutkan dengan G6, kuda F1, gajah ke E6, gajah ke G5, meluruskan gajahnya dulu sebelum menutup langkahnya dengan kuda E3. Bukes mengusir gajah, gajah H4 mundur, maju lagi, gajah mundur ke G3. Lalu Bukes melanjutkan dengan menteri ke D7 dan F3. Langkah ini memiliki kerugian karena menyebabkan petak H5 bagi kuda Bukes. Tentunya tadi ada lebih baik rokade panjang, dan kuda ke E3 sesuai dengan rencana, kuda ke F4, menteri ke D2. Langkah menteri D2 ini memungkinkan Bukes untuk mendobrak saat menteri dengan B5. Kuda ke D5 mengancam kuda ke F6 untuk mendapatkan menteri dan terpaksa dimakan oleh gajah. Pion ambil gajah. Bukes mundurkan lagi kudanya ke A5 dan gajah F2. Pertempuran antara dua gajah dan dua kuda. Ini fase-fase menuju permainan akhir. Para gajah jelas lebih unggul meskipun posisinya masih tertutup, dan ada kemungkinan nanti penyerang di kedua sayap yang jelas lebih menguntungkan yang punya dua gajah. Kita melanjutkan dengan raja ke F8, G3, raja ke G7, dan gajah E3. Dilanjutkan menteri ke E7, benteng ke G1, kuda ke F6. Dengan tujuan jika H4 maka pion G bisa maju ke G4. Dan di sini kesalahan dari
Magnus serangan pertama, yaitu mendorong pionnya ke B4. Mestinya dia bisa rokade panjang untuk menyiapkan pertempuran di sayap raja Kukes, malas memberi kesempatan bagi Kukes untuk melancarkan serangan terhadap raja daripada Magnus di tengah. Dilanjutkan gajah D3 dan langkah bagus lagi dari Kukes untuk mendobrak pusat, yaitu dengan C6. Pion ambil pion, dan lagi-lagi langkah bagus dari Kukes dengan D5 mendobrak pusat. Yang aneh di sini, harusnya yang membuka atau menginginkan permain terbuka adalah yang punya sepasang gajah, tapi di sini hitam yang punya dua kuda malah ingin permain terbuka. Disinilah kelebihan daripada Kukes yang partai sebelumnya dia menang melawan Magnus. Juga salah satunya adalah kelihayan Kukes dalam mengendalikan kudanya. Magnus melanjutkan pion ambil pion, kuda ambil pion, dan A3 mendukung pion D4. Benteng A ke D8 mensejajarkan gajah untuk memimpin gajah putih D3-nya ini. Benteng ke C1 mendukung majunya pion, tapi Kukes sudah menyiapkan semuanya dengan benteng ke D6, dan kesalahan lagi dari Magnus dengan memakan pion. Memang harapannya dia dengan adanya 3 pion bebas ini sangat berbahaya bagi hitam. Tapi Kukes bukan anak kecil lagi, dia adalah juara dunia. Dan permainan yang impresif daripada Kukes yang menjalankan kuda ke C3, gajah ke C5. Di sini Magnus ingin menukarkan benteng dengan 2 perwiranya. Kuda ambil gajah, gajah ambil benteng, dan kuda ambil gajah, dan raja ke F2. Pada posisi ini Kukes punya benteng dan 2 kuda melawan 2 benteng Magnus, tapi Magnus punya keunggulan di sayap menteri, ada 3 pion bebas, tetapi Kukes menguasai di lapangan tengah. Langkah selanjutnya dari Kukes adalah kuda ke B6 untuk mengaktifkan kudanya ke tengah, menteri ke D3, lalu menteri ke E6 menunjang persiapan menempatkan kudanya di C4. Lalu kesalahan lagi daripada Magnus adalah benteng C5. Setelah langkah ini putih dalam kesulitan. Langkah yang lebih baik yang perlu dicoba adalah benteng G ke E1 mencegah E4, lalu kuda D ke C4, benteng ke C3, dan menteri ambil pion C6, benteng E ke C1 untuk menambah pin ke kuda D4, lalu benteng ke C8. Kedua sisi memiliki masalah dalam menemukan rencana aktif. Hitam tidak dapat melepaskan kudanya, dan putih juga tidak bisa melangkahkan buah-buahnya benteng maupun perwira agar supaya kuda di C4 ini tetap dipaku oleh putih. Dan Kukes segera menghukumnya dengan pion maju ke E4, dan sekarang raja putih dalam bahaya. Menteri ke D4 skak, raja ke D8, benteng ke D1. Lebih bagus adalah benteng ke E1 agar supaya ngepin pion. Dilanjutkan pion ambil pion, dan benteng ke E5. Ini juga kurang bagus. Dilanjutkan menteri ke A3 masuk ke jantung pertahanan daripada Magnus Carlsen.
Raja ambil pion, dan disinilah mulai manuver daripada kuda Kukes. Dia melanjutkan dengan kuda B ke C4 dan terpaksa benteng ke A5 dan dijawab dengan kuda ambil benteng, pion ambil benteng, dan selanjutnya adalah menteri ke F5 dulu, skak raja ke G2 dan menteri ke C2, manuver menteri dengan kuda yang sangat bagus daripada Kukes. Raja ke G1, lalu kuda ke F5 ngancam menteri, dan menteri ke D7, dilanjutkan kuda ke E3, benteng ke D2, menteri ke C1 skak, raja ke F2 mengancam kuda, dan kuda ke G4 skak, raja ke E2, lalu kuda ke E5 mengancam menteri dan pion. Pasa menteri ke E7, kuda ke C6, menteri ke E4, dan benteng ambil pion, dan di sini Magnus Carlsen menyerah. Terima kasih telah menyaksikan video channel Dr. Skak. Dari permainan yang mengejutkan, kekalahan Magnus Carlsen oleh Kukes, sang juara dunia catur 2024. Dengan kemenangan ini, Kukes membuktikan bahwa masa depan catur ada di tangan generasi baru. Apakah ini awal dari era baru dalam dunia catur? Bagaimana ucapan Kasparov? Jika Anda suka akan ulasan ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terus ikuti channel Dr. Skak untuk video-video menarik lainnya.